Shalom, pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami bersyukur Tuhan begitu peduli dan baik dalam hidup kami, yang selalu dapat memberikan kami kekenyangan dan kelegaan lewat firman-Mu yang dapat memberikan kami kehidupan. Oleh sebab itu, mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Mau mengatakan kepada kita, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan ini diberikan tema untuk kita ada dalam satu perenungan, Roh sendiri berdoa untuk kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, percayakah bahwa kita akan dibantu oleh Roh? Jika ada banyak pergumulan, persoalan kehidupan kita, tetapi ketidaksanggupan dalam suatu komunikasi kita di hadapan Tuhan berdasarkan tubuh jasmani yang telah berada dalam keletihan, kecapean, yang harus membutuhkan istirahat dan tidak sempat untuk menaikkan doa. Matius pasal 26 ayat 41 mengatakan kepada kita, daging itu dia lemah, tetapi roh itu dia penurut. Karena berdasarkan aktivitas kita yang tidak menjaga kesehatan dengan baik dalam mengatur makan, minum, dan beristirahat, sehingga membuat tubuh jasmani ini menjadi letih, capek, bahkan numpuknya semua persoalan yang belum diselesaikan. Roh itu sangat penurut. Roh selalu akan mau menolong saya dan pemirsa sekalian. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, pada kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27 mengatakan kepada kita, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini merupakan suatu ungkapan dorongan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma yang telah melihat kehidupan jemaat ada di dalam berbagai macam aktivitas, kesibukan, yang punya komunikasi yang sangat kecil, suatu hubungan dengan Allah. Tetapi Allah mau menolong kita supaya tidak terputus. Bahkan juga bukan berarti yang ada dalam kecapaian dan capek, dalam keadaan capek, yang tidak punya komunikasi, baru Roh bantu, tetapi yang tetap setia pun juga Tuhan akan menolong kita. Yang lebih ampuhnya dalam memperoleh jawaban doa adalah bagi mereka yang tetap menaruh iman, harap dan kasih kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada siapapun mereka dan tidak berjalan dengan ketakutan, kekecewaan, keputusasaan, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ketika ia ada dalam keletihan, maka Roh yang akan membantunya untuk berdoa, membawa setiap pergumulan-pergumulan kita di hadapannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Allah tahu, Allah mengenal setiap hati nurani kita. Ia mengetahui maksud Roh di dalam tubuh kita ini. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ketika tubuh dalam keletihan, kecapean, Roh yang dapat menolong dan membantu kita. Kita bangga dan bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan roh di dalam tubuh kita ini, roh yang telah percaya kepada Kristus, Sang Penyelamat, dan roh yang akan menghentarkan dan membawa setiap pergumulan-pergumulan kita di hadapan Dia. Oleh sebab itu, kita tetap datang kepada Dia dan kita percaya kepada Dia, karena kita adalah sebagai orang-orang kudus di hadapannya. Sangat dikatakan berbahagia bagi mereka yang tetap menaruh iman, harap dan kasih sepenuhnya hanya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup, yang telah membaharui hidup kami dan telah memberikan Roh sebagai penolong bagi kami. Ketika kami ada dalam kecapean, Rohlah yang membantu kami dalam satu komunikasi yang baik dengan Engkau Tuhan. Maka ajarilah kami untuk menantikan jawaban-jawaban doa yang Roh telah membantu kami dalam menyampaikan setiap pergumulan hidup kami di hadapan Engkau Bapa, supaya kami tetap percaya bahwa mujizat itu selalu nyata yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.